Aku lagi ngomong, dijawabnya tuh delay gitu loh. Terus kalau aku minta tolong ya, lama banget delaynya, aku jadi kayak suka ya udah mendingan gue aja yang ngerjain. Sampai anak-anak itu apa ya, malam tuh minta no phones after 8 ya, after 8:30 gitu. Ya kita suka harus diingetin, padahal itu ya saat-saat kita lagi harus jawab banyak hal sebelum tidur buat besok. Besok gue bakal lelah banget nih karena gini. Nah, aku mencoba cari kayak keseimbangan emosi terutama dan juga fisik ya, biar menemukan stillness tadi sih. Sehingga aku dilupakan. Iya, mohon maaf. Jadi waktu date lagi ngilang nih sekarang nih. Jadi Iya. utamanya masih kerjaan, anak-anak, Tenis. sama diri sendiri. Cari keseimbangan tuh susah banget dalam artian kayak gimana ya caranya biar gue sama anak-anak tetap ada waktu atau oke deh jadinya gue Mario waktunya yang jadinya berkurang gitu kan, tapi gimana caranya juga biar gue tuh nggak ngomel-ngomel. Nah, halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya bapak dan ibu. Weh, udah kali udah mulai. main handphonenya. Iya. Aduh, Sorry tadi balas. gini-gini nih yang bikin suka bete tahu. Tapi kan penting, ini kan Penting mana sih itu apa aku? ya penting nasi buat kamu. Kerjaan. Nah kayak gini-gini nih yang sering Aduh. kejadian tau gak sih? Iya gak sih? Ya, Aku abis- lagi ngomong, dijawabnya tuh delay gitu loh. Ya tapi emang gitu, ya gimana ya? Terus Kan kalau aku penting. minta tolong ya, lama banget delaynya, aku jadi kayak suka ya udah mendingan gue aja yang ngerjain. Iya, terus udah ngeri banget kalau udah kayak gitu. Gue langsung, iya, apa tadi. Kayak susah banget gitu loh, minta tolong kenapa lama sih? Tapi gue kadang-kadang, berapa menit kemudian gitu loh baru ngelakuin. Udah gitu mending dilakuin, akhirnya lupa. Oh iya lupa. makanya kadang-kadang aku bilang, iya, aku lakuin deh. Apa tadi? Kamu yang minta suruh apa? Iya kan, kesel tahu, siapa yang nggak kesel. Ya, maaf Walaupun ya. kadang-kadang gue juga suka kayak gitu sih. Ya sampai anak-anak itu apa ya, malam tuh minta no phones after 8 ya, after 8:30 gitu. Ya kita suka harus diingetin, padahal itu ya saat-saat kita lagi harus jawab banyak hal sebelum tidur buat besok. Aduh banget, jadi aku tuh menyadari ya dari Iya. yang namanya bangun tidur, megang handphone, nganterin anak, semua udah deh. Pokoknya gue salah banget nih kayaknya. Udah deh, kayaknya episode ini udahan deh. Soalnya gue salahnya banyak banget. Jadi kita mau cerita, mungkin kita nih lagi sibuk yang lumayan nih akhir-akhir Iya, ini. karena ini tuh kita syuting di November nih ya, bulan November nih ya. Apalagi menuju Desember tuh udah Q4 ya. Sibuk banget, sesibuk itu, bukan sok sibuk tapi sibuk. Iya, ya, alhamdulillah kita bersyukur adanya rezeki, ada sibukan ini daripada Masih ada nggak sibuk kerjaan ini. produktif ya, alhamdulillah. Tapi memang kayak lagi overwhelmed banget sama kerjaan. Banget, sampai aku gitu. bilang bab aku capek Jadi gitu mulu. Nuja nih parent talk, wah parent talknya lagi alhamdulillah lagi wah lah, lagi rebranding lah, terus kita mau bikin ada sesuatu yang kita bikin akhir tahun ini. Nah, apaan sih? Itu loh yang party. Oh, yang party itu ya. Yang ya, oke, party oke. itu Oke, gitu. oke. Nanti lihat Instagramnya. Nah selain itu juga aku masih ada, kantor udah mulai naik lagi karena Ya. sesudah pandemi ini mulai rame lagi, alhamdulillah. Terus juga mulai ngeliat investasi kita segala macam. Jadi agak banyak sih, dan kerjaan dari kolaborasi sama brand juga alhamdulillah sih ada. Iya, Gitu. nah karena itulah kesibukan kita yang bikin kita lelah. Kok lelah masih syuting sih di sini gimana? Ya. Tapi apa sih yang bisa dilakuin di saat keadaan kayak gini, di mana Ya. kerjaan datang, alhamdulillah bagus buat keluarga, buat diri sendiri, buat masing-masing. Terus tapi juga jadi sibuk gitu. Iya, tapi aku tuh selalu inget ya karena mungkin aku juga follow pakar-pakar mindfulness ya, Eish. kayak Mas Aji, terus ada Dr. Yudi Gejali, terus ada Prisya. temanku Prisya, terus banyak lah pokoknya tuh aku suka berseliweran di Instagramku. Iya. Jadi kayak misalnya kayak tenang di tengah gelombang dan lain-lain. Gelombang tuh nggak mesti kayak ujian dan lain-lain, tapi kesibukan tuh menurutku juga udah bagian dari ujian gitu Iya. kan. Aku mencoba untuk stillness itu loh, tenang gitu. Kayak awarenessnya, justru self awarenessku ditingkatin gitu bab. Oh Iya. gue tahu nih hari ini tuh gue capek, atau hari ini gue bakal capek banget, atau besok gue bakal lelah banget nih karena gini. Nah aku mencoba cari kayak keseimbangan emosi terutama dan juga fisik ya, biar menemukan stillness tadi sih. Misalnya nih kayak
aku tahu nih menuju Q4 ini burnout banget. Tapi burnoutnya ini disebabkan oleh kebeemanku sendiri karena aku banyak rencana, banyak ide dan gagasan yang mesti diaplikasikan. Nah, kan muncul dari diri sendiri kan. Jadi aku tahu ketika gue tahu nih Q4 ini gue bakal chaos banget, bakal burnout nih. Tapi karena berhubung itu gue juga yang mau, jadi gue mencoba untuk memaintain itu tadi kayak gajah sirkus di atas bola ya, tahu kan, yang mencoba cari keseimbangan tapi nggak bisa-bisa. Nah kayak gitu, yang penting kan usaha dulu mencari keseimbangan. Tadi tuh yang disebut sebagai stillness itu. Jadi tetap apa ya kayaknya. Aku lagi ngebayangin kamu di atas bola sekarang. Ah gitu. Tolong ya editor masukin Nucha di atas bola. Jadi ngebayangin kayak gitu loh, mencari keseimbangan tuh susah banget dalam artian bener. kayak gimana ya caranya biar gue sama anak-anak tetap ada waktu atau oke deh jadinya gue Mario waktunya yang jadinya berkurang gitu kan. Tapi gimana caranya juga biar gue tuh nggak ngomel-ngomel. Nah, jadi yang kamu lakuin apa sekarang? Kita lakuin. Ya, jadi yang aku lakukan adalah aku berusaha setiap jam sekolah anak berangkat dan pulang itu aku tetap jemput. Jadi mereka nggak merasa kehilangan momen sama aku. Dan gitu. kita juga memang di tengah hari itu agak sulit bersama anak. Di saat pagi kita usahain nih tetap nganter, ada 2 anak dengan 2 sekolah berbeda, nganternya setidaknya harus ada dari kita. Salah satu lah dari kita dua-duanya. gitu ya. Jadi yang anak pertama dianterin Aryo, anak kedua sama aku atau sebaliknya. Terus Pokoknya harus dari kita yang nganterin. Nanti masalah jemput kalau bener-bener nggak bisa baru diwakilkan. Tapi sebisa mungkin kita tuh selalu jemput. Jadi momen-momen anak tuh nggak ngerasa bahwa aku nggak ada yang jemput nih gara-gara bapak sibuk atau ibu sibuk gitu. Kita berusaha untuk waktu sama anak, waktunya emang haknya mereka untuk kita ada, ya udah jemput-jemputin. Tinggal masalah chaosnya yaitu pas lagi jemput mungkin jemput hai gitu kan, begitu masuk mobil kita sambil meeting kak ya gitu lagi gitu. Tapi kan kita berusaha ya, namanya juga usaha. Itu menurutmu mendingan gitu ya, mendingan tetap jemput sambil meeting atau nggak jemput sekalian nanti set waktu lagi yang full? Nggak tahu deh, buatku kayak ya udah yang penting waktunya dia ya ada, aku jemput. Masalah gue lagi meeting ya nggak apa-apa juga, karena kan nggak tiap saat. Karena anaknya itu juga bisa sambil dipeluk, sambil iya pegang. betul, jadi betul, masih merasa betul. kita Yang hadir penting sih. Hadir secara fisik, bisa dipeluk terus apa gitu ya. Pernah ngerasa burnout gak sih? OTW burnout sih. Kayak sekarang nih OTW sebenarnya, cuman karena aku tahu makanya tadi self awareness tadi, oh gue tahu ya di bulan-bulan ini atau di minggu ini kerjaan lagi banyak, lagi jadwalnya lagi padat. Oke, gue coba memaintain selain tadi waktu sama anak-anak, Bab, tapi memaintain apa sih yang gue suka. Jadi gue tetap menyelipkan waktu tenis gitu. Iya, sehingga aku dilupakan. Iya, mohon maaf. Jadi waktu date lagi hilang nih sekarang nih. Jadi utamanya masih kerjaan, anak-anak, sama diri sendiri. Ya udah, saat ini berkorban dulu. Gue mau liburan akhir tahun ada guenya ya. Awas nih, abis semuanya selesai tutup tahun, mau berdua aja. Tapi aku sih ngeliatnya kayak gitu. Nucha nih lagi burnout banget. Sementara aku juga belum burnout. Belum. Okay. Aku masih OTW, tapi aku mencoba untuk OTW aja rasanya chill. gini ya. Oh gitu ya? Gak apa-apa. Bahkan kadang-kadang untung kita tuh gue ngelihatnya bahwa kita masih kerja bareng. Jadi in a lot of things we talk gitu. Kita ngobrolin tentang parent talk, kita ngobrolin tentang bikin konten bareng, kita ngobrolin tentang anak-anak bareng. Jadi nggak segitu ngerasa tertinggalnya sebenarnya, ditinggalkan lah. Karena gue juga ngerjain hal yang sama kebanyakan sama Nucha. Jadi masih di-include sama saling meng-include. Walaupun dia tuh suka teror juga kalau ada kerjaan yang ada utang kerjaan gue yang. Gue suka tuh teror. Iya, kamu udah ini belum. Ih nanti dulu kenapa sih, gue juga kan bukan leha-leha gitu loh. Kalau leha-leha ya nggak apa-apa lo lagi kerjaan. Aduh, udah kita lagi sibuk naninu, terus dia masih gitulah. Jadi gue kayak timekeepernya sih. Iya, aku sampai bilang, Bab jangan kayak gitu kenapa? Ntar dulu, ya kan kamu lihat aku lagi nggak free juga gitu. Nanti dulu kenapa? Gitu. Dari hati nih. Dari hati, makanya pakai gas. Iya, jadi untungnya kita juga mengerjakan hal yang sama dan kita juga share kalender yang sama. Jadi kalender kita kadang-kadang udah tahu nih dia mau ada meeting sama si ini. Oke, ini ya gua ada meeting sama si ini, ngatur anak gimana. Sekarang itu baru ditanyain, ngobrolin. Jadi penting banget para parents untuk share your calendar. Jadi entah itu akun emailnya masing-masing atau bikin akun email baru.
ya udah, yang penting share your calendar, termasuk ada yang dikategorin lah, yang warna merah misalnya family, yang warna biru misalnya kerjaan atau dan waktu sendiri. Karena biar works jelas sih di gitu. kita. It works banget. Works banget. Itu sangat ngebantu. Jadi tanpa harus bertanya kamu hari ini ada meeting apa aja, kamu hari ini kemana aja. Tapi udah dengan lihat kalender ya udah gue tahu, oh Aryo ada meeting online, oh ada meeting ketemu si ini kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaannya bisa diganti kayak abis meeting ini sempat nggak kita ngopi dulu misalnya, karena udah tahu gitu. Atau kamu bisa nggak sih nanti sempetin misalnya makan sama aku atau apa kayak gitu. Jadi masih ada obrolan di sela-sela itulah. Nah tapi sekarang tuh kadang-kadang ya kita ngerasa agak sulit membedakan obrolan kerjaan sama obrolan soal keluarga gitu loh. Weekend kita masih ngomongin kerjaan karena tiba-tiba pop up aja gitu loh di kepala gini, terus aku nanya pendapat Aryo tapi itu on weekend gitu kan, atau pagi hari banget gitu, kamu tahu ini nggak sih atau apa gitu. Jadi memang udah nggak ada batasan sih. Tapi gitu. di kita udah nggak ada batasan. Udah bukan kayak ke kantor switch on kerjaan, pulang dari kantor switch off dulu gitu. Terus itu nggak bisa karena kita sendiri rumah adalah kantor. Iya benar sih. Yang sebenarnya kalau idealnya nggak boleh gitu ya, tapi gimana dong sih. Kita? Aku nggak tahu sih sebenarnya idealnya tuh kayaknya gimana. tuh idealnya membatasi deh, memberikan barrier antara pekerjaan dan urusan rumah, tapi kita nggak bisa. Nggak, menurutku sih I'm comfortable with this gitu. Oh kamu comfortable aja? Iya memang keadaannya kayak gini, bahkan anak lagi kerja anak tuh di-include, maksudnya walaupun dia bukan kontennya, tapi kayak aku pernah ajak lagi shoot sesuatu, dia di sebelahku aja. Gitu. Jadi kayak kalau di luar kan kayak orang tua datang ke sekolah menjelaskan pekerjaannya atau apa. Tapi ini ya udah diajak aja gitu. Memang aku nggak tahu sih ini ideal apa enggak. Tapi intinya sih aku senang anakku ngelihat kerjanya apa dan dia tertarik. Ada momen dia tertarik, ada momen dia bosen memang sebagai anak gitu. Jadi it's part of it. Dengan dia meeting, kita meeting dia lagi ngapain itu juga bisa sih menurut Bener sih. Jadi yang penting anak-anak bisa tahu juga gitu kan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan memang walaupun kadang-kadang di tengah kita lagi meeting lagi apa tuh, aduh ngadinya tuh banyak banget. Sampai Aryo, menurut Aryo, aku kan kerja sekarang di meja makan terus ya, karena harapanku adalah aku sambil meeting dan kerja sambil ngeliatin anak-anak dan biar mereka juga merasa bahwa ibu ada di rumah. Padahal memang fisik gue di rumah tapi jiwa dan raga gue kemana-mana. Tahu nggak? Sampai gue beliin apa dia? Gue beliin kursi ergonomis tapi di meja makan satu doang buat nuca. Itu sebenarnya nggak matching, tapi demi gue kerja nyaman di meja makan, jadi ya udah gitu. Padahal nggak matching loh. Jadi beda sendiri. Padahal mungkin dia bisa kerja di kamar atau ruangan lain. Tapi aku nggak mau. Aku milih di meja makan karena padahal sebenarnya itu tuh bikin aku distract banget. Ada anak-anak sambil kerja, itu tuh nggak bagus juga sebenarnya. Bikin nggak fokus, bikin distract gitu. Tapi itu pilihanku gitu loh, demi anak-anak kalau butuh apa aku bisa panggil aku, walaupun aku juga kadang suka nggak memenuhi kebutuhan mereka sih, kayak ibu main, aduh ibu lagi meeting. Sedangkan gue nggak bisa. Kalau Arya nggak bisa. Gue kalau kerja harus di atas di ruangan sendiri gitu. Dan anak-anak ya udah gue break makan siang gue main di bawah misalnya, yang kayak gitu. Nah beda lah gitu. Aku kadang-kadang kalau ngomongin tadi kamu burn out, aku juga jadi ngerasa aku burn out pernah nggak ya? Mungkin pernah sih. Mungkin ngerasa kayak Aryo kalau udah burnout ngomel, nggak pakai ancang-ancang. Kalau gue pakai ancang-ancang, baik kan? Ngomelnya ke siapa sih biasanya? Ya ke aku. Cuman maksudnya ngomelnya mungkin orang lain, tapi kayak ngomel juga ke aku. Iya. Duh si ini nih gini-gini gitu. Tapi dengan nada ngomel-ngomel ke aku, padahal mungkin ngomelnya ke orang lain gitu loh. Mungkin cerita tapi nadanya kayak lagi kesel sama sesuatu gitu. Iya. Jadi tapi nggak pakai ancang-ancang. Kalau aku tuh pakai ancang-ancang karena. Ancang-ancang tuh gimana coba? Aku kan suka bilang, Bab aku kayak lagi capek banget deh, Bab aku kayaknya on the way burnout deh. Sampai aku suka bilang juga sama timku, gue lagi overwhelmed nih gitu, nanti ya. Atau ke Tari, misalnya ke timku gitu ya, aku suka bilang, jangan tambah-tambahin kerjaan dulu, gue lagi ribet gitu. Kayak gitu, jadi kancang-ancang karena posisinya ini kayaknya gue kebanyakan nanino gitu, jadi terus bingung, timnya bingung. Mbak inhale exhale dulu mbak gitu. Iya. Emang bisa sih kayak ada satu hari itu 2-3 event harus didatengin, terus udah gitu masih harus bikin konten, terus habis itu masih ada PR di rumah, terus misalnya tiba-tiba salah satu tim ada yang sakit nggak bisa untuk bekerja juga, itu padahal, nambah banget. Tapi ya aku tuh sebenarnya mencoba loh untuk kasih batasan-batasan gitu, atau misalnya gini, awal-awal dulu tuh sebelum aku tahu
menuju burnout gitu, aku kasih ini kok rules bahwa aku cuman mau meeting di hari Senin dan Rabu karena hari Selasa, Kamis, Jumat aku bikin konten. Jadi menurutku tuh bikin konten dan meeting nggak bisa digabung jadi satu dalam satu hari karena otak lo tuh kemana-mana gitu loh. Iya. Nah, emang banyak juga yang ngasih tip bahwa satu hari itu lo harus kosongin. Maksudnya hari kerja kosongin untuk lo kerja sendiri di meja lo, atau ada tiba-tiba meeting yang penting baru masukin di H-1 atau hari H kayak gitu. Nah tapi tetap aja ujung-ujungnya namanya juga kan teori ya Kak, kita bikin kayak gitu. Ujung-ujungnya meetingnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pusing tahu. Tahu nggak sih zaman apa ya, awal-awal kerja tuh berharap, wih kerennya orang punya sibuk kalender gitu ya? tuh warna-warni penuh gitu, rapih ya. Oh gitu. Ya aku pernah momennya kayak gitu, tapi kalau sekarang ngeliat kalender kita begini, itu kayak anjir pusing banget nih ngeliatnya. Ini yang mana ini? Oh ini jemput anak. Oh ini gitu-gitu loh. Iya. Aku tuh kadang-kadang kita nge-wish sesuatu yang harusnya kita nggak wish itu terjadi. Iya. Nah aku tuh sampai bikin ya di satu hari itu di hari Jumat aku minta agak tone down gitu karena ya happy hour lah dan lain-lain gitu kan biasanya Jumat ya. Udah dong, aku udah sampai bilang loh ke timku Jumat jangan ngajak meetingnya hari lain aja gitu biar hari Jumat tuh agak chill gitu kan. Nggak bisa juga sih, kadang-kadang ada aja yang penting jadi ya udah deh masukin gitu. Dan apalagi menurutku kayak gue tuh tipe orang yang pengen menyelesaikan segalanya gitu loh. Aku tahu itu nggak boleh juga sih kayak gitu. Jadi bukan micromanaging ya, jadi maksudnya mau menyelesaikan dengan cepat. Soalnya gini kayak misalnya ada meeting aku tahu sebenarnya lumayan penting tapi nggak apa-apa dilakukan di minggu depan aja deh karena misalnya minggu ini tuh jadwal gue udah lumayan full, nggak apa-apa sebenarnya di minggu depan aja deh. Tapi buatku tuh kayak gue juga nggak enak bikin orang menggantung dengan nunggu jawaban gue di minggu depan. Ya udah kita meeting hari ini nih, gue ada kosong sebentar nih kayak gitu. Gue tau nih kuliahnya pasti nggak suka SKS nih, sistem kebut semalam tuh nggak berlaku di kamu pasti. Ya gitu. Pasti udah berkasih tugas langsung kerjain. Iya bab, aku tipe gitu. Oh, gue baru tahu. Dulu aku tipe gitu kayak jauh hari sebelum deadline juga gue udah ngerjain. Jadi orang udah pada kalang kabut SKS, sorry banget nih gue udah ngerjain gitu. Bukannya kamu kupu-kupu malam katanya? Apa? Kupu-kupu bukan kupu-kupu malam, kuliah pulang kupu-kupu kuliah pulang, kupu-kupu malam. Karena aku pulang ngerjain tugas gitu. Wow. Itu loh dulu. Pantes sukses. Emang ini sukses? Gak tahu. Oke, kadang kita ngomongin kalau misalnya kalian dalam posisi yang sama, suami dan istri dua-duanya sibuk banget, kerjaan, anak, pasangan, masing-masing semuanya sibuk banget. Ada tipsnya nggak sih? Waduh, dari cerita-cerita kita kayaknya susah ngasih tips. Aduh, self awareness sih perlu ditingkatkan ketika lo udah mulai burnout. Belum sampai burnout ya, kalau udah sampai burnout berarti lo gagal untuk menyelesaikan semua ini. Tapi kan tahu kita kayak tensionnya naik pelan-pelan, udah dengan tension naik pelan-pelan aja coba deh komunikasiin ke pasangan, atau misalnya punya tim ngomong ke timnya atau apalah gitu ya, yang kira-kira bisa ngejagain lo biar nggak terlalu burnout gitu. Terus kalau bukan dari diri sendiri gimana? Kerjaan dari atasan? Ya bisa jadi sih diuraikan dulu gitu, atau ngomong sama atasan yang nggak tahu juga sih, tapi ya maksudnya ini kan ada yang gimana, namanya quiet quitting kan berarti ya. Iya ada yang kayak gitu. Jadi udah mulai bisa menolak pekerjaan yang nggak sesuai dengan kapabilitasnya atau skillnya segala macam gitu. Jadi sebenarnya quiet quitting bukan sesuatu yang buruk juga sih, berarti kan self awareness-nya naik. Cuman untuk menentukan self awareness itu butuh wisdom yang lumayan sih sebenarnya. Tapi bukan berarti, aku tuh kadang-kadang ngerasa kalau quiet quitting itu tuh kayak lo nolak kerjaan bukan karena load lo banyak, cuman karena menurut lo nggak bisa. Menurutku tuh semua pekerjaan perlu dicoba sih. Apa mungkin karena aku palu gada kali ya? Karena lo nggak pernah tahu skill lo kalau lo nggak pernah stretch sampai di level situ gitu loh. Mungkin kayak misalnya kita bikin YouTube ini, emang aku ngerti apa soal YouTube? Nggak ngerti, tapi akhirnya ngulik, terus mencoba deh ini gitu loh. Tapi kan jadinya stretch kan, yang tadinya aku pikir nggak bisa. Kalau aku tips dari aku lebih ke arah ngilangin noise sih, apa yang self awareness-nya untuk ngelihat mana yang termasuk noise dalam hidup lo. Apakah itu distraksi dalam handphone, pengaturan screen time, pengaturan notifikasi atau aplikasi yang ada di handphonenya, atau noise itu berasal dari hal-hal yang nggak penting lain. Misalnya kita melihat orang-orang di sekitar kita, circle kita tuh juga mempengaruhi. Apakah circle yang membantu produktivitas, apakah circle utamanya. Jangan sampai kita bikin
grup WhatsApp alumni ini yang ngomongin cuman seminggu rame, begitu kenal terus habis itu udahan. Itu distraksi gitu. Terus ada grup WhatsApp-nya banyak banget perjuangan dari alumni ini ada lagi. Oh, itu aku archive semua. Nah, archive semua. Nah, itu makanya menghilangkan noise yang ada di biar sekitar nggak muncul kita. kan. Hal-hal kayak gitu. Nah, itu tuh contohnya doang sih. Sama dengan hal-hal lainnya. Walaupun kalau dan oh nih satu lagi nih. Menurutku penting banget selain self awareness adalah bukan nggak baperan ya, bukan nggak baperan. Aku gimana yang menjelaskannya? Jadi ada tipe-tipe orang yang ngerasa bahwa urusan keluarga dan lain-lain itu menjadi baggage yang dibawa ke kerjaan, sehingga begitu dia kerja kayak alasannya tuh banyak banget gitu untuk nggak perform. Padahal sebenarnya dasarnya emang berarti lo nggak perform aja, lo nggak bisa keep up dengan pekerjaan tersebut. Tapi itu susah sih Bu. Aku mulai aku mengerti itu nggak susah banget untuk memisahkan baggage yang ada. Iya susah loh, susah. Tapi jangan didramatisasi yang terus jadinya seolah-olah menjadi, aduh gue tuh nggak ada ini, gue tuh begini. Akhirnya tuh lo jadi nggak perform gara-gara batasan-batasan yang tadi bikin lo jadi baggage yang berat gitu. Karena di pekerjaanku ini, di timku sendiri, aku melihat orang-orang yang justru sebenarnya kalau buat gue gila baggage berat banget ya, tapi dia perform, entah itu menutupi biar gue perform gitu, atau memang dia bisa mengelola kalau gue urusan pribadi ya udah, tapi begitu gue pekerjaan ya gue bekerja. Atau gitu. bingkai pandangnya yang diubah, misalnya di rumah tuh baggage-nya berat banget masalah pribadi, begitu sampai kantor oke, gue mau perform, dan dengan perform lu merasa berdaya gitu. Bisa jadi sih. Jadi ada perasaan berbeda gitu ya? Bahwa di rumah misalnya nggak berdaya, justru di kantor gue berdaya gitu, di pekerjaan. Nah di situ untuk ningkatin confidence untuk menyelesaikan masalah yang di rumah. Bisa jadi dengan sih. approach yang berbeda mungkin. Iya. Jadi gitu. aku juga melihat kan ada beberapa tipe lah gitu. Kan ya mungkin karena timku kecil ya, jadi aku bisa mengobserve mereka dari sisi personality, dari sisi pekerjaan gitu. Mana tipe-tipe orang yang memang ini kayaknya baggage-nya gue lihat rumit banget ya gitu, tapi ternyata di pekerjaan perform. Terus ada yang sebenarnya baggage-nya menurutku nggak segitu gedenya gitu, tapi begitu di pekerjaan kok lo nggak perform sih gitu. Jadi kayak ya gitulah. Jadi aku suka look up dengan yang baggage-nya sebenarnya banyak tapi dia perform aja gitu di pekerjaan, profesional gitu loh. Yang terakhir mungkin dari yang kita praktekin dari beberapa tahun terakhir nikah adalah share your calendar, karena itu menunjukkan satu keterbukaan yang besar, artinya nggak nutup-nutupin jadwal mau kemana hari ini, mau ngapain, ketemu siapa, itu semuanya ada. Dan itu terbuka, bahkan ada waktunya nanti kita akan siapkan itu anak untuk ngelihat kalender kita juga, dan dia akan masuk kalendernya juga. Dia kan mulai ada tuh les ini, les apa, mau play date segala macam, nanti kita akan masukin untuk ngelihat oh nih we talk through this gitu, sharing something yang as a family, as a team, ini jadwal-jadwal kita, ini kegiatan kita, ini tujuan kita. Kita juga bikin sama anak rules gitu, rules hal seperti itu. Nah itu ngelatih keterbukaan sih menurutku. Beban satu orang yang udah jadi keluarga itu bebannya ya kurang suka nggak suka kadang-kadang bisa dibantu sama anggota keluarga lain. Betul. Dan ini sebenarnya bukan ngomongin soal burnout di pekerjaan doang ya teman-teman, karena nggak cuma pekerjaannya bikin burnout, tapi situasi rumah kalau misalnya kita juga adalah stay at home mom gitu, pekerjaan di rumah tuh banyak banget loh. Kayak ada aja permasalahannya, entah itu anak-anak atau bisa dari orang tua kita atau misalnya dari mertua atau urusan rumah yang gak kelar-kelar tuh juga sebenarnya bikin burnout gitu. Apalagi doing the same thing every day gitu, itu juga mungkin ada titik jenuhnya kan. Nah jangan lupa sih untuk selalu menyelipkan waktu buat diri sendiri. Apa sih yang bikin kamu senang misalnya, dan itu tuh menurutku nggak egois gitu. Apakah sebenarnya kamu tuh senang banget ketemu orang, ngobrol sama temen. Nah coba deh ajak temen ketemu seminggu sekali, temen yang berbeda, ajakin ketemu untuk cuma 1 jam ngobrol. Jadi, atau misalnya sekedar Zoom call atau video call gitu loh. Jadi ngebayangin kalau bapaknya di kantor terus ada kasih lihat jadwal-jadwal meetingnya, atau di kantor doang segala macam, ibunya di rumah aja yang lihat, oh bapaknya kapan kosong, boleh dong gantian pegangin anak, aku mau ketemu si ini, dan itu bisa komunikasi lewat kalendernya. Misalnya. Betul. Dan dulu sih aku merasa waktu baru lahiran ya, justru on the way burnoutnya adalah ketika nggak punya teman ngobrol kan, baru punya kayak newborn, baru punya anak kecil, kita nggak punya teman ngobrol orang dewasa. Menurutku tuh lumayan bikin stres.
Itu sih, jadi mungkin perlu mencari teman yang memang satu frekuensi, yang bisa diajak ngobrol apapun gitu. Atau ya ngomongin anak juga nggak apa-apa, tapi kan ada teman ngobrol supaya kita keluar unek-uneknya gitu loh. Benar. Nah itulah beberapa tips dari kita untuk tetap stay sane. Tetap mindful, tetap self aware segala macam gitu. Dan kalau kalian ada tips juga boleh banget dibantu, atau cerita kegiatannya seperti apa silahkan. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk like, subscribe, share dan lain-lain YouTube channel kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.